Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, olahraga. Nah, ini memang disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi jika olahraga dilakukan dengan rutin. Namun, apakah olahraga untuk ibu hamil boleh dilakukan? Apa pengaruhnya terhadap kehamilan? Kalau seorang ibu hamil melakukan olahraga, apakah berpengaruh terhadap jabang bayinya nanti? Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana tips berolahraga saat hamil? Nah, itu dia menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir Dr. Ketut Suhendro, MKes, AIFO, spesialis obstetri dan ginekologi. Om Swastiastu, Dr. Hendro. Apa kabarnya, Dok? Selalu sehat ya. Sehat. Baik, dokter, ini kita ngomongin tentang ibu-ibu hamil, tetapi kalau ibu hamil berolahraga. Kalau dok, amankah berolahraga saat ibu hamil? Atau boleh nggak sih ibu hamil itu berolahraga, dok? Nah, itu dia. Ya. Ibu hamil berolahraga bukan boleh, tapi harus. Diharuskan? Harus, iya. Kenapa diharuskan, dok? Karena banyak manfaat yang didapatkan untuk kesehatan bayi dan ibu itu sendiri, sehingga apalagi di situasi pandemi seperti ini, ya, ibu hamil kan rentan terkena COVID ya. Jadi dengan berolahraga salah satunya ya bisa meningkatkan imunitas tubuh si ibu. Gitu. Jadi diharuskan juga seorang ibu hamil berolahraga. Ini manfaat yang akan diperoleh ketika seorang ibu hamil berolahraga nantinya, adakah, dok, bagi sang ibu sendiri ataupun bagi janin yang dikandungnya? Ada. Jadi manfaat berolahraga pada ibu hamil itu kita lihat bagi ibunya, yang pertama dia akan meningkatkan kebugaran fisik ya. Kapasitas aerobik itu akan meningkat. Yang kedua, selama hamil kan berat ibu meningkat ya. Jadi kita bisa mengatur pertambahan berat si ibu ya dengan rutin berolahraga dengan teratur ya. Di samping ibu hamil akan mengurangi risiko-risiko terjadinya hipertensi pada saat kehamilan ya. Risiko kencing manis atau diabetes pada kehamilan, ataupun gejala-gejala yang sering muncul pada hamil, misalnya nyeri pinggang, ya, kemudian susah buang air besar, konstipasi, ya kan, kemudian bengkak di kaki. Nah itu ketika si ibu yang sedang hamil itu rajin berolahraga, ya tentu dia akan berkurang keluhan sampai gitu. Di samping manfaatnya buat bayi, ya. Jadi berdasarkan penelitian itu bayi yang dikandung oleh ibu yang rutin berolahraga, ya, dia ternyata lebih cerdas, lebih sehat, ya, karena selama ibu berolahraga, aliran darah ke plasenta dan janin itu lebih lancar, sehingga ternyata bayinya lebih sehat begitu. Jadi ada manfaat ketika seorang ibu hamil berolahraga dalam kondisi hamil, itu sangat bermanfaat bagi sang ibu sendiri, bagi kesehatannya, maupun nanti terhadap janin yang dikandungnya nantinya. Ya, betul. Bahkan berdasarkan penelitian juga, ibu hamil yang melakukan aktivitas olahraga secara rutin dan teratur, ternyata proses persalinannya lebih lancar, ya kan? Sehingga mengurangi risiko persalinan sesar, ya, seperti itu. Jadi karena olahraga tertentu dia bisa meningkatkan otot-otot di panggulnya seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan kan, seorang ibu hamil akan merasakan mungkin ya saya nggak pernah merasakan hamil tentunya ya. Banyak ibu-ibu teman-teman saya yang saat ini pada hamil merasakan aduh males, nggak mau ngapain juga males. Itu juga berpengaruh nantinya, dok. Kalau nggak bergerak nanti. Iya. Jadi ini sama nggak sih, dok, berolahraga atau melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas yang rutinitas dilakukan dan itu mengeluarkan energi bagi seorang ibu hamil, dok? Ya, baik. Jadi harus dibedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga ya. Aktivitas itu fisik itu suatu gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot dan menghasilkan energi, ya kan? Tandanya apa? Ketika kita melakukan aktivitas gitu keluar keringat, nadinya makin cepat, ya. Tapi kalau kita melakukan latihan fisik atau olahraga, tentu dia aktivitas fisik yang teratur dan terpola dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi fisik tubuh yang pada akhirnya diharapkan untuk meningkatkan kebugaran, ya, kebugaran ataupun komponen kebugaran yang lain yang diharapkan lebih meningkat, ya. Khususnya pada ibu hamil, ya tadi diharapkan mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan. Jadi
ada bedanya aktivitas fisik dengan aktivitas atau olahraga yang dilakukan oleh seorang ibu hamil. Betul. Walaupun contohnya lah ya, bagi seorang ibu hamil yang tetap melakukan kegiatan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, misalnya menyapu, membersihkan rumah, itu berbeda berarti dengan olahraga yang dilakukan, Dok. Iya, betul. Jadi aktivitas fisik yang sehari-hari ibu tuh misalnya menyapu, ya, cuci piring, Ngepel itu termasuk aktivitas fisik. ibu rumah tangga. Ya. Kalau dia berolahraga kan dia harus melakukan aktivitas dengan dosis tertentu. Nah ini penting nih, dosis. Jadi harus dosisnya sesuai, ya. Dosis olahraga sesuai, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Kalau berlebihan nanti bisa risiko terjadinya cedera atau bahkan mengganggu kehamilan. Tapi jika dosisnya kurang, nah itu manfaat yang kita harapkan, ya, itu bisa tidak tercapai. Begitu. Baik. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada pemirsa, khususnya para ibu hamil ya, bahwa ternyata ada bedanya antara aktivitas fisik dengan olahraga. Walaupun saat ini seorang ibu hamil tetap melakukan aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, di dalam rumah tangga tentunya, misalnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, itu berbeda dengan olahraga yang rutin dilakukan. Dr. Hendro, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana tips berolahraga saat hamil. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda mempunyai kesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi. Mungkin Anda saat ini dalam kondisi hamil, tetapi saya masih takut nih berolahraga, berpengaruh nggak sih terhadap janin saya nantinya? Nah, ini Dr. Hendro akan memberikan solusi terbaik bagi Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Bagaimana tips berolahraga saat hamil? Masih bersama Dr. Ketut Suhendro, MKes AIFO, spesialis obstetri dan ginekologi. Baik, pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ini kesempatan Anda, khususnya bagi Anda yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang saat ini dalam kondisi hamil. Nah, nanti Dr. Hendro akan memberikan solusi yang terbaik, tepat bagi Anda. Bagi Anda juga yang masih ragu-ragu, ini boleh nggak sih saya berolahraga saat hamil, ketertakutan terhadap kondisi Anda sendiri maupun terhadap sang janin nantinya, ternyata itu terbantahkan loh. Ternyata olahraga pun bagi seorang ibu hamil itu bermanfaat untuk menumbuhkan kecerdasan bagi sang anak. Betul ya, Dok ya? Seperti yang dokter sampaikan tadi ya, dokter ya. Dok, betul. Tadi dokter menyatakan ini ada aktivitas fisik yang harus kita bedakan dengan olahraga bagi seorang ibu hamil. Bahkan ketika melakukan olahraga, dosis yang tepat bagi seorang ibu hamil, jangan berlebihan, jangan sampai kekurangan. Ini bagaimana, Dok? Maksudnya dosis yang tepat bagi seorang ibu hamil untuk melakukan olahraga itu seperti apa, Dok? Ya, baik. Jadi untuk ibu hamil yang melakukan aktivitas olahraga tentunya ada dosis yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah rumusnya FIT, ya, frekuensi. Frekuensinya antara 3 sampai 5 kali dalam waktu seminggu. Yang kedua harus diperhatikan adalah intensitas latihan, ya. Intensitas atau beban latihan. Beban latihan kita bisa ukur dari beberapa cara. Dengan cara sederhana, dengan talk test kita tes bicara, ya. Kalau seorang melakukan aktivitas olahraga, ketika dia masih bisa bicara dan masih bisa bernyanyi, berarti intensitasnya masih sedang. Ketika dia tidak bisa berbicara dan bernyanyi, berarti dia intensitasnya udah sangat berat. Ya, kalau dia masih bisa, itu mungkin agak ringan. Gitu. Jadi ibu-ibu hamil disarankan ya oke lah bernyanyi-nyanyi aja ya. Berarti intensitasnya cukup ya, Dok ya? Ya, masih bisa. Yang berikutnya adalah untuk T-nya? T-nya kita lihat itu tipe, ya, jenis latihannya itu pada ibu hamil disarankan untuk latihan aerobik, ya. Aerobik artinya dia dominan menggunakan oksigen. Jadi jangan sampai ibu hamil ketika berolahraga sedikit oksigen yang dihirup, nah itu tidak boleh. T yang kedua adalah time, jadi lama, ya. Jadi lama berolahraga juga harus diperhatikan. Ibu hamil minimal berolahraga antara 25 menit sampai 60 menit, ya. Nah, jadi ingat frekuensi, intensitas,
jenis latihan olahraganya, dan durasi lama berolahraga itu harus diperhatikan. Jika itu terpenuhi dan dilakukan secara teratur, banyak manfaat yang didapatkan bagi kesehatan ibu dan bayinya yang dikandungnya. Oke, frekuensi, intensitas, kemudian tipe dan waktu yang time ya yang harus diperhatikan ketika melakukan olahraga. Dok, ini bagi seorang ibu hamil usia kandungan berapa bulan sih yang harusnya melakukan olahraga saat ini, Dok? Baik, ini pertanyaan menarik ya. Jadi banyak pasien yang menanyakan kapan saya mulai berolahraga. Boleh berolahraga ketika mengetahui dirinya sedang mengandung, hamil seperti itu. Jadi jawabannya kita lihat kondisi si ibu hamil tersebut ya. Kehamilan merupakan suatu hal yang istimewa bagi seorang wanita ya, di mana dia ada perubahan fisik ya, perubahan fisiologi dalam tubuhnya. Ketika ibu hamil tersebut ya, kondisi kehamilannya sehat, kondisi janinnya sehat, dia bisa memulai ya berolahraga saat diketahui hamil atau trimester 1. Terlebih ketika sebelumnya dia emang aktif melakukan aktivitas olahraga. Jadi kalau sebelum hamil dia udah seorang yang aktif berolahraga, ketika dia hamil dan tidak ada keluhan, dia boleh melanjutkan aktivitas olahraga. Ya, tentu dengan intensitas ringan atau sedang, ya, tidak boleh intensitas berat. Itu mempengaruhi nggak, Dok, ketika masa gadis ataupun sebelum hamil seorang ibu ini melakukan olahraga, tetapi ketika sudah memasuki masa-masa kehamilan itu tidak melakukan olahraga, itu berpengaruh nggak sih terhadap seorang tubuhnya seperti itu, Dok? Ya, merasakan nggak sih seorang ibu seperti itu? Ya, jadi yang tadi salah satu manfaat dari olahraga adalah meningkatkan kebugaran fisik. Ya. Seorang yang sehat dan bugar tentu dia bisa melakukan aktivitas ya sehari-hari tanpa adanya keluhan yang berlebihan. Ya, ketika kita istilahnya tadi mager ya, malas gerak. Ya, apalagi lagi hamil, banyak alasan di rumah aja, justru itu banyak muncul keluhan-keluhan ya. Makanya disarankan ya berolahraga secara teratur supaya tadi keluhan-keluhan itu bisa berkurang sehingga kehamilannya bisa lancar dan bayinya sehat seperti itu. Jadi kapan bisa berolahraga harus melihat kondisi sang ibu itu sendiri. Ya, ketika seorang wanita hamil pertama dia keluhannya berlebihan ya, misalnya mual muntah, berat badan turun, itu sebaiknya kehamilannya ditunda sampai dia memulai usia kehamilan 12 minggu. Ya, beri kesempatan si ibu atau wanita tersebut untuk beradaptasi. Jadi, olahraganya maksudnya ya. Olahraganya ditunda. Iya. Karena dia harus beradaptasi dulu terhadap kehamilannya. Tadi kan kondisinya mual muntah berlebihan ya, sampai ada yang trimester 1 bahkan sampai turun karena tadi asupan nutrisinya kurang. Jadi, untuk kondisi ibu seperti itu ditunda sampai 12 minggu baru dia sebaiknya mulai lakukan aktivitas olahraga. Kan diharapkan 12 minggu dia sudah beradaptasi dan dia bisa memulai melakukan aktivitas olahraga. Oke, baik. Olahraga apa sih, Dok? Sekali lagi, mungkin yang tadi dokter sampaikan itu harus yang memperhatikan fit itu sendiri. Berarti ada jenis olahraga yang harus diperhatikan juga bagi seorang ibu hamil, apalagi hamil muda seperti itu, Dok. Ya, olahraga apa yang paling cocok, Dok, untuk ibu-ibu hamil yang saat ini hamil muda, Dok? Ya, baik. Jadi olahraga yang dianjurkan pada ibu hamil tentu olahraga yang aerobik tadi. Apa contohnya? Tadi berjalan kaki, jogging, ya, berenang, ya. Dan sekarang nih pada pandemi yang lagi viral kan orang pada naik sepeda ya. Goes ya. Tapi pada ibu hamil disarankan naik sepedanya di rumah. Jadi sepeda statis ya, untuk mengurangi risiko jatuh, risiko cedera ya. Seperti itu. Dan olahraga yang aerobik yang lainnya misalnya senam hamil, yoga ya, ataupun olahraga peregangan yang lainnya ya. Itu disarankan pada ibu hamil. Sedangkan yang harus dihindari itu adalah olahraga yang risiko untuk cedera ya meningkat atau risiko untuk benturan di perut ibunya meningkat ya, atau olahraga yang high impact, loncat-loncat, itu dihindari ya. Contohnya banyak, misalnya main sepak bola, main basket ya, apalagi boxing ya kan, wah itu nggak boleh karena beban ya, Dok ya, nggak boleh ya, Dok ya. Ya, beban terlalu berat berbahaya karena sendinya
nanti bisa cedera risikonya. Berarti ada jenis-jenis seperti tipe atau jenis olahraga yang harus diperhatikan seiring dengan perkembangan kehamilan dari seorang ibu itu sendiri, Dok. Ya, betul. Jadi untuk trimester 1, 2, dan 3 tentu harus dimodifikasi gerakannya. Misalnya pada trimester 1 dia melakukan senam hamil, ya mungkin karena perutnya belum terlalu besar, dia masih boleh posisi terlentang, ya masih bisa nyaman sih ibu. Tapi ketika trimester 2, trimester 3 perutnya mulai membesar, dia gerakannya harus dimodifikasi, ya tidak boleh terlentang terlalu lama, berdiri terlalu lama karena dia ada perubahan dalam anatomi atau perutnya membesar seperti itu ya. Jadi harus ada perubahan. Oke, berarti ketika sudah semakin membesar perutnya, olahraganya pun juga beradaptasi dengan kondisi tubuh dari sang ibu itu sendiri kah, Dok? Iya, betul. Jadi semakin besar usia kehamilan tentu gerakan-gerakannya semakin terbatas yang bisa dilakukan ya. Dan ya tentu harus dimodifikasi karena semakin besar perut ibu, risiko untuk cedera lebih meningkat ya, karena sendi-sendinya makin rileks ya, untuk persiapan kelahiran ya, karena hormon relaksinya meningkat ya, karena perutnya makin besar ya, keseimbangan tubuh juga terganggu ya, jangan sampai nanti ibunya pingin sehat malah cedera ya, jangan ibunya pingin sehat tapi malah terganggu bayinya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Oke, bahkan lari pun harus dihindari dong, Dok. Maksudnya olahraga lari, bukan lari dari kenyataan bahwa sang ibu sudah harus menerima kenyataan bahwa dirinya saat ini sedang hamil seperti itu, Dok. Olahraga lari, aerobik seperti itu, Dok. Iya. Lari boleh. Boleh. Ya. Boleh pada ibu hamil karena itu risiko jatuhnya rendah ya. Namun yang harus diperhatikan tadi benar-benar dosisnya ya. Jadi harus sesuai dengan dosis ya. Kalau lahirnya seminggu sekali ya tentu beda dengan seminggu 3 kali. Ini dia dosisnya yang harus diperhatikan. Betul. Jangan Senin Kemis seperti itu, Dok. Iya, betul. Harus teratur. Betul. Seperti itu kan, Dok. Dan waktu juga diperhatikan juga. Iya, betul. Tidak berlebihan. 25 sampai 60 menit, 1 jam itu sudah cukup bagi seorang ibu hamil. Iya, betul. Oke, baik. Itu yang harus diperhatikan ketika seseorang ibu hamil yang ingin melakukan olahraga. Fit itu yang penting sekali ya, Dok ya. Frekuensi, intensitas, tipe, kemudian time atau waktu yang harus diperhatikan. Nah, pemirsa silakan. Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang bagaimana tips berolahraga saat hamil ataupun mungkin pengen bertanya seputaran kehamilan. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya kepada Dr. Hendro di 0361 894 8400 atau juga di 0361 894 8401. Dok, ini memang kalau olahraga berlebihan bagi seorang ibu hamil. Oke, ada Ibu Eni. Saya tunda dulu pertanyaan saya. Ada Ibu Eni di Denpasar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore, Bu Eni. Selamat sore, Dokter. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore, Bu Eni. Durus, Bu Eni, silakan. Iya, saya ingin bertanya, olahraga apa yang kira-kira masih bisa saya lakukan untuk kehamilan trimester ketiga? Karena bulan depan saya udah lahiran. Mengingat saya punya riwayat 2 kali sesar. Dan sekarang mengalami nyeri punggung dan juga pinggang. Ini kehamilan yang keberapa, Bu Eni? Kehamilan ketiga. Ketiga ya. Jadi ya. 2 kali. Oh iya ya, 2 kali sesar berarti pengen normal lagi. Normal nggak sih, Bu Eni kepinginnya? Sesar lagi kayaknya. Ibu Eni, oke, tapi selamat ya Bu Eni ya atas kehamilannya Ibu Eni. Ini kita berikan selamat dulu nih, dalam masa pandemi juga sempat-sempatnya hamil Ibu Eni. Oke, Bu Eni di Denpasar, kehamilan trimester 3, kemudian mempunyai riwayat 2 kali sesar dan punggung beliau merasa sakit-sakit saat ini. Ini olahraga yang tepat seperti apa, Dok? Ya, baik, terima kasih Bu Eni ya. Untuk Ibu Eni, olahraga yang disarankan ya adalah olahraga senam hamil ya salah satunya. Jadi di mana nanti terutama difokuskan gerakan-gerakan yang melatih otot-otot panggul ya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kondisi ibu kan ini bekas operasi 2 kali ya. Biasanya kalau dari
bagian obstetri dan ginekologi, kita biasanya menganjurkan ibu hamil kalau misalnya bekas operasi 2 kali, ya harus diperiksa parameternya apakah mungkin kan lahir normal atau enggak. Jika tidak mungkin lahir normal, ibu tetap disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga, ya tadi olahraga aerobik tadi, misalnya senam hamil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika ibunya tidak bisa melakukan persalinan normal, harus dioperasi lagi, yaitu pemulihan operasinya lebih cepat, ya. Jadi karena tadi, ya. Jadi karena untuk kasus ibunya sendiri ini bekas operasi 2 kali, ya. Jadi kemungkinan besar, ya, beliau akan melakukan persalinan seksio untuk yang ketiganya, seperti itu, ya. Jadi sini olahraga yang dianjurkan tadi, ya, olahraga aerobik dengan dengan tadi, ya, frekuensinya 3 kali seminggu, ya, 3 sampai 5 kali, intensitasnya sedang, ya. Tadi perhatikan intensitasnya. Intensitasnya sedang. Ya. Seperti apa yang harus dilakukan bagi Ibu Eni ini sendiri? Intensitasnya yang paling bagus bagi Ibu Eni ini sendiri, Dok? Intensitas sedang itu, ya, sedang. Dia bisa masih melakukan aktivitas olahraga, tapi dia masih bisa ngobrol, ya. Ya, dengan kalau menyanyi mungkin dia udah mulai agak ini, ya, putus-putus ini. Sudah ya, agak terganggu. Secara subjektif, tapi objektifnya kita bisa mengukur dari nadi, ya. Kita selama olahraga kita pantau nadinya, atau yang lebih akurat lagi kita ukur VO2 max, ya, kapasitas aerobik dengan mengukur pakai alat, ya, lewat hidung. Cuman yang paling gampang yang tadi, ya, kita tes bicara tadi, atau mengukur dengan nadi, ya. Mengukur dengan nadi, kemudian tes bicara, dan boleh juga bernyanyi, ya, Bu Eni. Ya, kalau udah tes kemampuan. Ya, kalau udah tidak bisa bernyanyi dan udah ngomong terbata-bata, itu terlalu besar, harus diturunkan intensitasnya. Baik. Ini berarti ada pengaruhnya kah ketika seorang ibu yang ini kehamilan ketiga, ya, sekali lagi selamat buat Bu Eni, ya, atas kehamilan yang ketiga ini sendiri, yang Astungkara nanti berarti sebentar lagi akan melahirkan, ya, untuk Ibu Eni ini sendiri. Berarti ada pengaruhnya juga kah terhadap seorang ibu yang sebelumnya melakukan kelahiran dengan operasi, Dok? Olahraganya, maksudnya olahraga yang harus dilakukan itu berbedakah dengan seorang ibu yang ketika melakukan melahirkan secara normal? Kalau untuk jenis tidak berpengaruh, ya. Jadi kalau dia sebelumnya persalinan normal atau bekas operasi, ya, jenis olahraganya tetap aerobik yang dianjurkan, ya. Jadi kan tidak berpengaruh terhadap jenis olahraganya, seperti itu. Cuman yang tadi yang penting harus diperhatikan tadi dosis olahraganya, ya. Dosisnya. Sama gerakan-gerakannya yang tadi yang tidak melibatkan tadi risiko trauma atau benturan di perut, ya. Kalau ibunya sebelumnya persalinannya normal, spontan, ya, tentu dia berbeda kalau dia bekas operasi sebelumnya, kan. Kalau bekas operasi mungkin ada bekas luka parut, bekas operasinya, ya. Ketika dia melakukan gerakan-gerakan tertentu, itu bisa timbul rasa nyeri, mungkin seperti itu. Baik, Dr. Hendro, kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana tips berolahraga saat hamil menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Masih bersama Dr. Ketut Suhendro, MKes AIFO, spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361898400 dan juga di 0361898401 tentunya. Sudah ada Ibu Eni yang tadi dari Denpasar sudah membuka menanyakan bagaimana olahraga yang paling tepat bagi seorang ibu hamil, apalagi Ibu Eni telah melakukan persalinan dengan 2 kali sesar. Kemudian Ibu Eni saat ini merasakan pinggang beliau agak-agak sakit seperti itu, dan olahraga yang paling tepat seperti yang dianjurkan oleh Dr. Hendro adalah aerobik, kemudian senam hamil juga boleh, ya, Dok, ya? Ya, betul.
Dan ini menunggu kelahiran yang ketiga, ini Astungkara lancar ya Bu Eni ya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung, kami kembali menunggu ya. Dok, kalau berlebihan, olahraganya berlebihan bagi seorang ibu hamil, ini berpengaruhkah terhadap seorang ibu atau janin yang dikandungnya nanti, Dok? Ya, jadi tentu saja kalau olahraga itu dilakukan dengan dosis yang berlebih, yang pertama risikonya adalah risikonya cedera ya. Cedera. Kedua risikonya adalah gangguan pada kehamilan itu sendiri. Makanya ketika hamil, ibu harus waspada, tetap harus waspada ya. Jika terjadi tanda-tanda bahaya, misalnya apa? Tanda-tanda bahaya persalinan ya, keluar cairan, perdarahan dari jalan lahir, atau ada mules, ya, atau ada tanda-tanda beban latihan yang berat, misalnya nyeri kepala, ya kan, pusing, mata kunang-kunang, nyeri dada, ya, kesulitan bernapas, nyeri di seluruh tubuh berlebihan, bengkak kaki. Nah itu kita harus waspada, ya. Kalau ada tanda-tanda bahaya itu sebaiknya dihentikan olahraganya, periksakan diri ke dokter, ya. Kita lihat, kita evaluasi lagi apakah gejala itu berhubungan dengan intensitas latihan yang terlalu berat, kan? Atau ada kondisi kehamilan-kehamilan yang belum terdeteksi sebelumnya. Jadi penting sekali sebelum melakukan aktivitas olahraga adalah memeriksakan diri dulu, apakah kondisi ibu dan bayinya sehat, ya. Seperti itu. Karena ada kondisi tertentu yang ibu hamil yang tidak disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga, seperti itu ya. Oke, baik. Karena kehamilan adalah kondisi yang sangat istimewa bagi seorang wanita ya, Dok ya. Dan olahraga juga banyak manfaatnya ketika seorang ibu yang lagi hamil ini sendiri, Dok. Nah, ketika sudah mengetahui manfaat yang didapatkan, tetapi ketika seorang ibu hamil, ini males banget nih olahraga, ini ada pengaruhnya nggak nantinya, Dok, terhadap seorang ibu hamil ketika malas banget ini melakukan aktivitas, baik itu aktivitas fisik ataupun berolahraga nantinya, Dok? Ya, jadi sebaiknya ibu hamil memang melakukan aktivitas olahraga secara teratur, ya, karena kebugaran fisiknya akan meningkat, ya. Soalnya pengalaman saya banyak pasien yang begitu hamil, jadi dia malas bergerak, justru banyak keluhan. Ya, apalagi sekarang situasi pandemi, work from home, jadi malah banyak alasan untuk tidak melakukan aktivitas. Padahal seharusnya dia harus tetap aktif, apalagi sebelumnya dia memang aktif berolahraga. Jadi apabila sebelumnya dia memang aktif melakukan olahraga, ketika hamil ya itu tidak menghalangi dia untuk melakukan aktivitas olahraga. Jadi justru dianjurkan, karena rekomendasi dari organisasi obstetri di Amerika itu menganjurkan untuk ibu hamil itu berolahraga ya sekitar 150 menit per minggu dengan rutin, ya, dengan jenis olahraga yang aerobik, ya. Itu sangat dianjurkan dan sudah ada penelitiannya bahwa kebugaran fisiknya akan meningkat, ya, dan keluhan-keluhan itu jauh berkurang pada ibu hamil, ya. Jadi khususnya di situasi pandemi hindarilah untuk malas bergerak, ya. Jadi tetap harus, karena risikonya meningkat ketika ibu hamil itu pada pandemi ini, misalnya kena COVID gitu, ya tentu harus dihindari, kan, seperti itu. Nah, jadi dengan berolahraga seperti itu. Ya, ini kan di masa pandemi ini sendiri banyak kekhawatiran bagi seorang ibu hamil, ada keinginan untuk berolahraga tetapi masih ada kekhawatiran, saya takut ini melakukan olahraga, apalagi kalau olahraga di luar ruangan. Nah, ini kalau di masa pandemi ini seorang ibu hamil ini sebaiknya itu melakukan olahraga di dalam ruangan kah atau di luar ruangan kah, Dok, yang terbaik bagi mereka nantinya, Dok? Ya, baik. Jadi untuk ibu hamil di masa pandemi ini disarankan untuk berolahraga di dalam ruangan, ya. Kenapa? Karena ketika dia di luar aktivitas di luar ruangan, tentu dia harus menggunakan masker, ya. Karena ibu hamil itu ketika dia tidak menggunakan masker aja, dia pola napasnya berubah, ya. Dia dari pernapasan perut jadi pernapasan dada karena kehamilannya membesar, kan. Jadi ketika dia ditambah dengan masker, ya tentu dia harus dilihat apakah dia masih bisa melakukan aktivitas olahraga itu atau enggak, ya. Jadi kalau di olahraga di dalam ruangan, ya tentu dia dengan menjaga jarak itu bisa tanpa masker, ya. Seperti itu mungkin dia lebih risiko untuk
penularan COVID-nya lebih rendah. Jadi pada ibu hamil di situasi pandemi ini disarankan untuk aktivitas olahraga di dalam ruangan ya. Yang tadi contohnya tadi naik sepeda kan, boleh beli sepeda Brompton, tapi mainnya dalam rumah, jangan kemana-mana, jangan keluar, lebih aman karena boleh dimodifikasi juga tuh sepedanya ya dok ya? Boleh. Ya. Oke, jadi lebih amannya di dalam rumah ya dok ya, untuk melakukan aktivitas olahraga bagi seorang ibu hamil. Iya, betul. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami undang Anda di 036189484400 dan juga di 036189484401. Kalaupun Anda ingin bertanya lebih banyak lagi tentang bagaimana tips berolahraga saat hamil ataupun mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini, silakan nanti Dr. Hendro akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, ini berarti ada, sekali lagi, ada perbedaannya kah olahraga yang harus dilakukan ketika seorang ibu hamil pada trimester pertama, kedua, dan ketiga? Berarti selain kita juga harus memperhatikan fit itu sendiri, dok. Ya, jadi yang harus diperhatikan gerakannya, modifikasi gerakannya ya. Yang harus diperhatikan gerakan, modifikasi gerakannya. Ya, kalau untuk jenis olahraganya relatif sama yang dianjurkan ya, tadi yang berlari ya, berenang ya, naik sepeda atau aerobik ya. Namun untuk trimester 2 dan semester 3 karena tadi ada perubahan dalam anatomi atau posturnya ya, karena akibat kehamilan yang makin membesar, tentu gerakan olahraganya harus sedikit dimodifikasi seperti itu ya. Dan ini juga harus diperhatikan bagi seorang ibu hamil antara perbedaan aktivitas fisik dan olahraga. Ini kalau seorang ibu hamil aktivitas fisik mungkin banyak yang belum mengetahui. Ketika mereka mengetahui, oh saya juga sudah olahraga karena sudah melakukan aktivitas kegiatan di dalam rumah ataupun melayani seorang suaminya seperti itu, dok. Ini juga harus dibedakan, dok. Ya, jadi betul. Mungkin maksudnya berhubungan ya. Iya, betul. Ya, jadi ketika ibu hamil itu tidak dilarang untuk berhubungan jika kondisi kehamilannya sehat dan kondisi bayinya sehat ya. Namun kita harus bedakan hubungan intim dengan apakah itu termasuk aktivitas fisik atau olahraga ya. Jadi saat ini berhubungan intim itu termasuk aktivitas fisik karena apa? Intensitasnya sangat rendah ya. Berdasarkan penelitian, ketika seorang pasangan melakukan aktivitas hubungan seksual, mungkin durasi antara 25 menit ya, itu sama dengan kalori yang dibakar sekitar 60 sampai 100 kalori ya. Nah itu sangat sedikit ya. Itu sama dengan kayak kita main tenis selama 3 menit. Ya, atau kita naik tangga selama 3 menit ya. Jadi sedikit ya dok ya. Sedikit sekali kalori yang dibakar ya. Jadi kita tidak disarankan melakukan aktivitas fisik hubungan seksual untuk menggantikan aktivitas olahraga. Jadi seperti itu. Boleh melakukan aktivitas fisik berhubungan tidak dilarang, namun tidak dianjurkan digunakan sebagai aktivitas olahraga seperti itu. Karena intensitasnya sangat rendah. Yang kedua, ada risikonya ya, ketika berhubungan itu karena sperma itu kan mengandung suatu zat namanya prostaglandin, itu bisa menyebabkan kontraksi di rahim ya. Jadi ketika rahimnya kontraksi nanti ada risiko abortus, risiko persalinan prematur atau pecah ketuban seperti itu. Jadi makanya harus hati-hati seperti itu. Usia berapa, trimester berapa sih yang boleh melakukan hubungan dengan suami seperti itu, dok? Yang harus diperhatikan, menjadi perhatian bagi seorang ibu hamil? Ya, jadi kita lihat kondisi pasiennya. Jadi kalau kehamilannya sehat dan janinnya sehat, ya dari trimester 1 juga dia masih boleh melakukan aktivitas fisik ya. Namun ada kondisi tertentu yang kehamilannya bersiko ya, tentu tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berhubungan tadi ya. Ditunda ya sampai nanti setelah melahirkan ya. Jadi tidak dilarang selama kondisi kehamilan ibu dan bayinya masih sehat seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan seorang ibu, tidak dilarang melakukan hubungan dengan suami, tetapi harus diperhatikan juga. Itu ternyata berbeda dengan olahraga yang rutin dilakukan. Ya, betul. Karena tadi intensitasnya ya.
intensitasnya yang harus diperhatikan ya. Ternyata memang sedikit sekali ya ketika aktivitas fisik yang dilakukan oleh seorang ibu hamil dengan olahraga yang dilakukan, berarti aktivitas, kalau olahraga adalah aktivitas fisik yang teratur dilakukan dan itu memberikan manfaat bagi kesehatan ibu itu sendiri dan janin yang akan dilahirkan nantinya. Ya, betul sekali, Pak Made. Oke, baik. Silakan. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk tanya saat ini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Sekali lagi, hari ini kita berbincang-bincang mengenai topiknya adalah tips berolahraga saat hamil. Masih bersama Dr. Ketur Suhendro, beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Lain sudah kami kembali buka dan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita ataupun Anda mempunyai permasalahan saat ini, khususnya bagi ibu-ibu hamil yang mempunyai permasalahan dengan kehamilan. Ini kesempatan Anda untuk bertanya. Nanti Dr. Hendro akan memberikan solusi yang paling tepat bagi kesehatan Anda saat ini. Dok, apa yang dilakukan atau kesalahan yang paling sering dilakukan ibu hamil saat berolahraga, Dok? Ya, baik. Biasanya yang sering saya temukan itu dari frekuensi ya. Banyak pasien selalu bertanya, dok, saya udah melakukan aktivitas olahraga ya, tapi kok masih banyak keluhan. Ternyata setelah ditanya, ya olahraganya tidak sesuai frekuensinya, seminggu sekali, ya kan? Atau durasinya terlalu singkat, ya. Oke. Jadi harus benar-benar harus diperhatikan. Yang kedua harus diperhatikan tips-tipsnya adalah kebutuhan nutrisi dan cairan ketika berolahraga. Ini ada tipsnya buat ibu hamil yang sedang berolahraga ya untuk kebutuhan cairannya. Jadi setengah jam sebelum melakukan aktivitas olahraga itu minum 2 gelas air ya. Dan ketika sedang melakukan aktivitas olahraga, setiap 20 menit sekali minum air, ya, 1 gelas. Ya. Kemudian setelah selesai berolahraga, minum 3 gelas. 3 gelas itu kan sekitar 600-700 cc. Nah, itu diminum supaya menghindari risiko dehidrasi. Ya. Kan kita ketahui selama beraktivitas olahraga itu kan, metabolisme meningkat, ya. Jadi tubuh banyak mengeluarkan keringat ya. Nah, supaya tidak terjadi dehidrasi tentu harus diganti cairannya seperti itu ya. Yang kedua harus diperhatikan adalah asupan nutrisi ya. Nah, jadi itu yang kesalahan yang juga sering dilakukan oleh seorang ibu yang saat ini hamil, dalam kondisi hamil tetapi melakukan olahraga. Yang satu pertama adalah ternyata frekuensinya, durasi yang cukup yang sangat singkat, kemudian ada juga nutrisi dan cairan yang harus diperhatikan juga ternyata ya, Dok ya. Ya, sebelum berolahraga harus mengkonsumsi air selama berolahraga 2 gelas seperti itu. Jadi selama berolahraga juga tetap mengkonsumsi cairan ya. Seperti itu, Dok. Ya. Ini, Dok, misalnya kalau frekuensi atau time intensitasnya yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil, misalnya time-nya yang paling atau pas dilakukan, apakah pagi hari ataukah sore hari yang paling baik dilakukan oleh bagi seorang ibu hamil untuk melakukan olahraga, Dok? Ya, baik. Jadi ibu hamil disarankan untuk berolahraga pada pagi hari atau malam hari ya. Hindari malam hari. Ya, karena kalau ketika siang hari ya suhu panas itu nanti resiko ya kan. Risiko terjadinya heat stroke ya, panas berlebihan. Sedangkan ibu hamil kan tidak boleh terlalu, dia suhu normalnya ketika istirahat dia suhunya sudah agak meningkat dibandingkan ketika dia sebelum hamil ya. Ketika dia berolahraga tentu harus dihindari dalam lingkungan yang panas ya. Jadi disarankan berolahraga ketika pagi hari ya atau malam hari. Hindari pada siang hari, pada sore yang terik untuk menghindari tadi risiko panas berlebihan ya. Jadi yang paling pas waktunya, timingnya adalah pagi hari ataupun sore menjelang malam hari itu yang paling pas untuk melakukan olahraga bagi seorang ibu hamil. Ya, betul. Oke, baik. Dan sekali lagi kita masih di
topik kita yaitu bagaimana tips berolahraga saat hamil. Masih bersama Dr. Hendro, seorang spesialis obstetri dan ginekologi. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361 898 8400 dan juga di 0361 898 8401. Dok, ini kan banyak sekali ketika seorang ibu hamil ini banyak melakukan senam olahraga ataupun yoga, senam hamil seperti itu berpengaruh nggak sih, Dok, terhadap seorang ibu hamil nantinya? Ya, tadi balik lagi ke yang tadi udah sempat disampaikan bahwa jika aktivitas tersebut itu kan termasuk aktivitas aerobik ya, dilakukan secara teratur dan sesuai dengan dosis dan tentu sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi kesehatan si ibu tersebut dan kesehatan bayi yang dikandungnya. Jadi harus disarankan justru ya, dianjurkan untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut ya, karena banyak ibu hamil yang malas bergerak, justru kebugarannya menurun ya, dengan melakukan aktivitas aerobik tersebut, jadi kebugarannya meningkat ya kan? Sehingga dia bisa melalui proses kehamilan itu kan panjang ya, sampai 37 sampai 41 minggu kan. Jadi harus benar-benar dilalui dengan kondisi fisik yang bugar ya. Di samping nanti ketika proses persalinan itu sendiri ya kan, itu kan memerlukan suatu daya tahan tubuh yang kuat ya, otot-otot panggul yang kuat supaya dia bisa meneran, mengedan dengan kuat, sehingga diharapkan nanti persalinannya bisa lancar, bisa lahir normal. Itu kan yang diharapkan pada ibu hamil. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas olahraga dan senam hamil ya. Satu lagi, olahraga yang dianjurkan itu salah satunya mungkin aktivitas menari ya. Menari. Kebetulan waktu itu saya meneliti tentang itu, bahwa menari dilakukan dengan aktivitas durasi mungkin 20 sampai 25 menit secara rutin, itu efeknya terjadi peningkatan dalam kebugaran fisik ya seorang penari itu. Jadi banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan dengan dosis yang sesuai, itu bermanfaat bagi kesehatan. Jadi olahraga aerobik itu banyak seperti itu. Jadi, wah, ini menarik sekali. Menari pun juga bisa dilakukan oleh seorang ibu hamil ya, Dok ya. Tapi tergantung juga tariannya kah, Dok? Ya, betul. Jadi tarian yang melakukan gerakan yang terlalu ekstrim seperti itu, Dok? Ya, betul. Jadi kan tari Bali itu kan ada yang tari yang lembut, kan, ada yang keras. Ya, tentu kalau hati-hati, karena kan seperti kita ketahui ibu hamil ada perubahan di sendi ya, karena ada hormon relaksin, jadi sendi-sendinya lebih rileks. Ketika dia melakukan gerak-gerakan yang terlalu berubah kecepatan ya, kelentukannya tiba-tiba berubah, nah itu bisa risiko cedera. Tapi kalau dilakukan dengan pola yang tepat, dengan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga, kemudian setelah aktivitas olahraga melakukan pendinginan ya, tentu manfaatnya sangat besar ya. Jadi yang penting harus diberikan tadi dosis latihan dan tips-tips yang tadi yang udah disarankan. Oke, jadi jangan malas-malas bergerak ya, jangan malas-malas berolahraga ya. Kalau memang kalaupun memang malas untuk melakukan olahraga, ternyata menari pun bisa membuat bermanfaat, sangat bermanfaat bagi seorang ibu hamil dan nanti untuk persalinan nantinya ya, Dok ya. Ya, betul. Oh, luar biasa sekali. Baik, Dr. Hendro, kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana tips berolahraga saat hamil. Pemirsa, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan tips berolahraga saat hamil dan masih bersama Dr. Ketut Hendro, MKes AIFO, spesialis obstetri dan ginekologi. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung nanti di sesi berikutnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi kami akan rehat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana berolahraga saat hamil atau tips berolahraga saat hamil? Nah, itu dia menjadi topik kita di sesi yang terakhir ini bersama Dr. Hendro, seorang spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, dok, ini kita berbicara tentang seorang ibu hamil yang
beberapa waktu lalu saya juga sempat memperhatikan dan mendapatkan berita tentang seorang ibu hamil melakukan aktivitas yang sangat keras, olahraganya juga bahkan yang sangat ekstrim ya, tetapi mendapatkan penghargaan saat dilakukan Pekan Olahraga Nasional itu sendiri. Itu berpengaruh nggak sih dok? Nantinya saya sendiri agak terkejut, waduh, seorang ibu ini yang seorang atlet bisa dikatakan sebelumnya sudah merupakan seorang atlet, kemudian jadi seorang ibu, kemudian dalam kondisi hamil melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim itu, dan akhirnya mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Itu berpengaruh nggak sih dok? Ya, baik. Jadi berdasarkan informasi yang saya ketahui bahwa memang ada beberapa atlet yang berprestasi ketika dia sedang hamil ya. Contoh yang terbaru ini kemarin di berita disebutkan di PON ya, di Papua yang ke-20 ini ada seorang atlet dari Jawa Tengah ya. Dia mendapatkan medali perunggu dalam kondisi hamil ya. Dalam kondisi hamil. Kondisi hamil sekitar 11-12 minggu ya. Ya. Jadi untuk kasus ibu hamil, jika dia seorang atlet sebelumnya berarti kan kondisi kebugarannya sudah tinggi ya. Jadi ketika kebugarannya sudah tinggi ya, ketika dia hamil ya boleh melanjutkan aktivitas olahraga tersebut ya. Tentu yang harus diperhatikan tadi intensitas latihannya ya, jangan terlalu berat, dan modifikasi gerakannya ya tentu ya. Yang harus diperhatikan artinya kehamilan itu tidak menghalangi seorang untuk berprestasi, tapi dia harus kondisi fisiknya harus bagus, ya, terlatih lah gitu. Jadi pada ibu-ibu pemirsa Bali TV pada umumnya yang belum terlahi, jangan coba-coba untuk melakukan aktivitas fisik yang berat, ya, karena tujuan dari ibu hamil melakukan aktivitas olahraga adalah tujuan untuk kesehatan, ya, bukan tujuan untuk berprestasi, beda, ya, dibandingkan. Jadi emang untuk kondisi kasus atlet yang sedang hamil itu dia boleh melanjutkan aktivitas olahraga, tapi ada beberapa penyesuaian dalam hal dosisnya dan gerakan-gerakannya supaya dia kehamilannya bisa lancar. Karena itu dalam case atau kasus seorang ibu hamil yang memang sebelumnya adalah seorang atlet yang sudah terbiasa dengan beraktivitas, berolahraga, sebelum kehamilan pun dia sudah melakukan olahraga. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang ketika mengetahui dirinya, oh saya baru hamil, saya harus melakukan olahraga, seperti itu. Apalagi sekarang lagi booming sekali dengan senam ibu hamil seperti itu, dalam kondisi yang sudah agak besar, trimester yang kedua, ketiga, baru melakukan olahraga seperti itu. Itu berpengaruhkah nantinya terhadap persalinan, dok? Iya, jadi baik. Banyak sekali saya temui pada pasien-pasien itu dia terlambat mengetahui kehamilan ya. Kadang-kadang baru 4 bulan, 5 bulan dia baru mengetahui hamil, baru diperiksa dan baru mulai melakukan aktivitas olahraga. Maka tentunya disarankan aktivitas olahraga itu ketika kondisi kehamilan ibu dan bayinya sehat, sejak dini dia sudah melakukan aktivitas olahraga. Tujuannya apa? Supaya manfaat itu tercapai ya, kebugaran fisik meningkat, keluhannya berkurang. Jadi jangan nanti usia kehamilan udah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ketika dia udah mau melahirkan dia baru melakukan aktivitas olahraga. Ya, tentu peningkatan kebugaran fisiknya atau olahraga dengan tujuan untuk mengurangi keluhannya itu bisa tidak tercapai. Jadi penting untuk lebih dini melakukan aktivitas olahraga jika kondisi kehamilan ibu dan bayinya sehat. Jadi harus penting untuk memeriksakan kehamilan itu sendiri. Ya. Oke, begitu mengetahui diri hamil, olahraga pun sudah bisa dilakukan karena itu sangat bermanfaat bagi sang ibu dan juga jabang bayi yang akan dilahirkan nantinya ya dok ya. Bukan berarti menunggu ketika kehamilan sudah kehamilan baru 5 atau 6 bulan baru melakukan olahraga seperti itu. Ya, betul. Kecuali tadi ya, kondisi kehamilan tertentu ya yang mengharuskan dia untuk menunda ya, aktivitas olahraga itu, yang misalnya tadi muntah berlebihan ya, atau sehingga berat badannya turun, itu harus ditunda. Ataupun ada kondisi-kondisi lain yang mengharuskan si ibu ini untuk tidak berolahraga, ada ya kontraindikasinya ya, misalnya pada kasus misalnya ibunya dengan hipertensi, darah tinggi, ya kan, ibunya dengan kehamilan kembar, ya, ibunya dengan riwayat persalinan prematur, ya, ibu dengan riwayat sebelumnya
sering keguguran, ya, ibu dengan penyakit jantung yang berat, penyakit paru-paru yang berat itu disarankan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga karena membahayakan ibu dan bayinya, kan? Ya kan, tujuan olahraga kan itu supaya ibu dan bayinya sehat, ya. Jadi ketika ada masalah pada kehamilannya sebaiknya harus ditunda dulu. Jadi dengan kondisi seperti yang dokter sampaikan itu, ada juga seorang ibu yang dianjurkan, disarankan untuk tidak melakukan olahraga, seperti itu, Dok? Ya, betul. Tetapi aktivitas fisik bolehkah dilakukan, Dok? Ya, kalau aktivitas fisik boleh dilakukan sehari-hari, ya. Yang seperti tadi melakukan kegiatan aktivitas di rumah tangga seperti itu. Ya, kan ya aktivitas fisik tadi kan tidak, karena intensitasnya rendah, jadi aktivitas sehari-hari dia tidak terganggu seperti itu. Namun ada tadi untuk kasus tertentu, misalnya ibu hamil dengan asma, ya, itu harus hati-hati, ya, karena dia. Apa yang harus diperhatikan, Dok? Ya, harus melihat intensitas latihannya. Ya. Kenapa? Karena ketika intensitas latihannya berlebihan, justru dia bisa terjadi serangan asma ketika, dan itu berbahaya. Ketika ibu hamil terjadi serangan asma ketika dia berolahraga atau saat hamil. Baik, dokter, waktu kita sangat singkat sekali. Ada closing statement buat seorang ibu hamil atau tips berolahraga bagi ibu-ibu hamil saat ini, Dok? Ya, baik pemirsa Bali TV, kehamilan merupakan suatu hal yang istimewa, ya. Kehamilan tidak menghalangi, ya, seorang wanita yang sedang hamil. Jika kondisi bayi dan janin yang dikandungnya sehat, dia bisa melakukan aktivitas olahraga dengan dosis yang dianjurkan, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, ya, dalam hal misalnya pemanasan sebelum olahraga, kemudian dosis olahraganya dan pendinginan setelah olahraga, kemudian asupan nutrisi dan cairan juga harus diperhatikan, dan satu lagi yang penting, istirahat. Jadi setelah melakukan aktivitas olahraga dibutuhkan istirahat yang cukup supaya manfaat yang diharapkan terhadap kesehatan ibu dan bayi meningkat. Jadi jangan takut berolahraga jika kehamilan ibu yang dikandung bayinya sehat dan ibunya tidak ada masalah selama kehamilan. Ya. Yang pastinya ini sekali lagi intinya jangan takut berolahraga deh saat hamil ini sendiri. Yang penting dosisnya yang tepat bagi seorang ibu hamil dan memperhatikan fit itu, ya, Dok, ya. Frekuensi, kemudian intensitas, kemudian tipe atau jenisnya, dan waktu timingnya harus tepat sekali. Itu akan memberikan manfaat bagi seorang ibu hamil dan janin yang akan dilahirkan nantinya. Dr. Hendro, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sukadana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.